sebenarnya berarti jenengan itu beragama atau tidak, Mas? Saya tidak beragama, tetapi saya sebagai umat Pancasila, Gusti tan kena kinaya ngopo. Artinya, Tuhan itu, manusia itu sampah. Karena yang ada di dalam sini adalah banyak kotoran. Wong tua aku apik. Tanah leluhure ya apik. Gitu loh. Iya. Kamu harus meyakini wong tuaku apik. Kembali lagi di Ngobrol Saru. Santai tapi seru. Malam hari ini kita akan ngobrol yang cukup sensitif dengan salah satu narasumber yang kemarin cukup banyak menjadi perbincangan warga khususnya di Kabupaten Rembang. Hadir malam hari ini beliau Mas Sutejo, biasa disapa Mas Tejo, gitu ya Mas? J. Beliau owner atau penggagas dari warung sosial. Alamatnya di Jalan Pemuda, Jalan Rembang Blora ya itu? Jalan Rembang Blora. Jalan Rembang Blora, KM 5. KM 5, depan GOR. Aktivitas keseharian apa, Mas? Saya ngopeni barang bekas, artinya barang-barang rusak kita perbaiki, terus kemudian kita jual hasilnya untuk kehidupan keluarga dan untuk kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Jadi Mas Tejo ini mengumpulkan barang-barang bekas, seperti apa aja, Mas? Ya, mulai dari kipas angin, mesin cuci, TV, kemudian hair dryer, bur, pasah, pokoknya peralatan keseharian lah ya, keseharian gitu. Yang rusak terus kemudian diperbaiki oleh Mas Tejo, kemudian dijual, hasil dari sebagian penjualan itu untuk kegiatan sosial. Ya, untuk kegiatan sosial dan untuk makan keluarga lah, untuk kehidupan. Itu sudah mulai sejak kapan, Mas? Warung sosial itu, Mas? 2011. 2011 sampai sekarang. Iya. Dan sudah membuat kegiatan sosial apa aja, Mas? Saya itu dulu pertama kali saya itu setiap keliling ke kampung-kampung membawa sembako, terus kemudian kita kasihkan kepada orang-orang tua jumbo yang tidak mampu, itu kita kasihkan. Seiring berjalannya waktu, terus kemudian kontrakan saya habis, terus kemudian bukan kontrakan habis ya, kita sudah mengalihkan, bukan untuk janda-janda tua, tetapi untuk anak-anak yang kurang beruntung, bapaknya meninggal, gitu. Yatim gitu ya. Piatu, atau anak-anak yang kurang masih terlantar lah, kita bantu semampu warsos. Dalam bentuk apa, Mas, bantuannya? Saya hanya membantu uang saku sekolah. Termasuk pendidikan ini, Mas, kayak pendidikan sosial kayak sekolah alam itu? Iya, sekolah alam. Jadi dulu ketika sudah menginjak ke remaja, kita tingkatkan ada program di sekolah alam. Jadi saya membekali mereka dengan skill-skill atau keterampilan-keterampilan yang sesuai dengan kepribadiannya. Contoh? Minatnya gitu. Contoh? Misalkan dia suka musik, ya kita ajarin musik. Nah, kalau saya tidak bisa, itu saya ambil teman, ambil teman untuk melatih. Terus kemudian ketika yang saya bisa, misalkan reparasi barang bekas, saya sendiri yang nangani. Pertukangan saya sendiri juga bisa mengajari. Oh gitu. Jadi membangkitkan minat membangkitkan kelebihan anak dari minatnya itu. Iya, gitu. Jadi saya karena ilmu saya terbatas ya, saya biasa menggunakan hipnoterapi. Hipnoterapi? Iya, untuk mengetahui
alam bawah sadarnya dia itu bakatnya apa sih gitu. Dia titik nyamannya apa sih? Gitu. Passionnya apa? Passionnya apa gitu kalau bahasanya wong Londo itu passion. Passion. Jadi kan langsung ketahuan. Oh, ini ternyata sukanya ini. Nah, sebenarnya Mas Tejo, kita akan gali lebih dalam bukan tentang warsosnya sih sebenarnya. Memang kita sudah mengenal Mas Tejo Warsos gitu. Yang dulu itu jualan di pojokan pasar Mas ya. Kalau malam ya? Kalau malam. Terus akhirnya mobilnya accident waktu itu ya? Iya, mobilnya mungkin tugasnya udah selesai. Tugasnya udah selesai karena anak asuh saya sudah banyak yang 17 tahun dan banyak dan bekerja, tinggal hanya 4 waktu itu. Terus kemudian mobil yang saya pakai jualan itu kecelakaan. Tapi aman semua Mas waktu itu? Aman. Alhamdulillah. Jadi waktu itu tahun berapa Mas? Accident mobil itu? Tahun 2020 mungkin. Ya belum lama inilah ya Mas ya? Iya, belum lama. Ya 2020. Soalnya waktu itu dapat kabar, mobilnya Mas Tejo di depan taman kalau nggak salah. Nah, balik lagi ke laptop. Kita membahas tentang Mas Tejo ini lebih dalam karena kemarin sempat melakukan aksi unjuk rasa seorang diri. Gitu Mas ya? Iya. Melakukan aksi seorang diri ngeluruk tanpa bolo dari dinas pencatatan sipil jalan kaki ke kantor DPR dan kantor bupati. Ya. Waktu itu menyuarakan apa Mas? Jadi waktu itu gini, saya itu menyuarakan bahwa kegelisahan banyak orang sebetulnya dan itu terpendam. Teman-temanku yang dia tidak nyaman dengan agama yang dia anut sekarang ini, dia mau merubah dengan menjadi umat Pancasila, penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu susah gitu. Terus kemudian yang kedua tuntutan saya itu hentikan sekarang juga diskriminasi akte nikah. Diskriminasi akte nikah. Iya. Maksudnya Mas? Maksudnya begini. Di negara ini harusnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima harus dijalankan. Karena selama ini akte nikah itu kan berbeda yang mengeluarkan. Iya. Yang teman-teman Muslim itu kan di KUA. Betul. Kantor Urusan Agama. Dan teman-teman yang lain di luar Muslim itu kan di catatan sipil. Nah, ini harusnya negara itu harus menunjukkan atau melakukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harusnya satu pintu. Porsinya sama. Porsinya sama. Karena mereka sama-sama menganut keberagamaan itu tadi. Dia tidak punya kelebihan dan kekurangan, sama di mata negara itu rakyat itu sama. Iya, betul. Maka harus negara itu satu pintu, entah itu dari KUA atau catatan sipil, satu pintu gitu loh. Jadi waktu itu kan memang jenengan ada 2 poin nih Mas ya? Iya, ada 2 poin yang jenengan suarakan. Yang pertama adalah tentang kolom agama di KTP. Iya. Karena jenengan penghayat kepercayaan. Iya. Meminta untuk itu dihapus saja? Bukan. Atau gimana? Mempermudah warga yang ingin mengganti agamanya, gitu loh. Menjadi penghayat kepercayaan. Menghayat kepercayaan atau di-strip kan boleh kan dulu boleh di-strip gitu. Dikosongi. Nah, tetapi dari teman-teman netizen itu mungkin salah persepsi gitu loh. Dikira bahwa saya bukan orang beragama. Nah ini Mas, ini memang kan kemarin sempat rame gitu. Iya. Jadi kan seorang diri tapi bikin aksi yang jadi sorotan publik. Iya. Karena kalau saya secara pribadi taunya, jenengan itu dulu juga Muslim Mas. Iya, saya dulu Muslim. Kumpulannya juga dengan organisasi-organisasi agama Islam. Muhammadiyah saya juga kumpul, NU juga kumpul. Terus hari itu juga semenjak itu kan jenengan
semacam mendeklarasikan diri gitu. Betul gak Mas ya? Mendeklarasikan diri bahwa jenengan penghayat kepercayaan yang masih jenengan juga tidak menyebut bahwa penghayat kepercayaan apa itu. Gitu. Dan bertuhan, tapi Tuhannya siapa kan juga tidak dijelaskan. Nah, dari awal Mas, sebenarnya berarti jenengan itu beragama atau tidak, Mas? Saya tidak beragama, tetapi saya sebagai umat Pancasila, sesuai dengan sila pertama, berketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Tidak beragama, tapi bertuhan. Iya. Nah, artinya Tuhan itu yang seperti apa, Mas? Ya. Kalau Muslim kan Allah gitu ya. Iya, ada penyebutan yang jelas. Ada penyebutannya. Kalau menurut keyakinan saya, artinya bahwa kepercayaan saya, kapitayan lah kalau orang Jawa itu namanya kepercayaan kapitayan. Kapitayan. Gusti tan kena kinaya ngapa. Artinya Tuhan itu tidak bisa diandaikan oleh apa dan siapa, apapun dan siapapun gitu loh. Tidak bisa dideskripsikan seperti yang sudah-sudah gitu loh. Tidak bisa dideskripsikan bentuknya apa, seperti apa gitu. Maka saya menyebutnya Tuhan saya adalah Maha Embuh. Maha Embuh. Maha Embuh. Maha Embuh ini bahasa Indonesia apa tuh? Maha ya segalanya gitu ya. Maha tidak jelas. Maha tidak jelas. Maha tidak. Karena gini. Karena gimana, Mas? Kok bisa maha tidak jelas itu? Yang jelas itu adalah ciptaan. Yang masih jelas itu adalah ciptaan. Ini jelas nggak? Jelas. Jelas. Karena ciptaan manusia. Iya kan? Betul. Iya kan? Manusia jelas berbentuk ciptaan kan? Ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Suara yang tidak terlihat oleh wujud itu juga ciptaan. Oke. Suara itu kan sudah berwujud suara. Sinar itu juga wujud. Itu masih ciptaan Tuhan. Maka Tuhan sendiri itu kan tidak tahu, embuh gitu loh. Iya. Menurut saya. Tapi tidak ada istilah khusus gitu, Mas. Tidak ada istilah khusus bahwa boleh terserah mau menyebut Sang Hyang Widi monggo, arep menyebut Allah monggo, arep menyebut Tuhan Yesus Kristus monggo, boleh. Sang Hyang Widiwasa boleh. Silahkan, itu hak masing-masing dari manusia. Gitu. Berarti Mas Tejo ini bukan ateis. Saya bukan ateis. Saya tetap beragama, artinya berketuhanan. Iya, karena ateis itu kan tidak menganggap adanya Tuhan. Iya. Gitu ya. Tidak menganggap adanya Tuhan. Tidak menganggap adanya Tuhan, dewa-dewi dan lain sebagainya. Iya. Gitu. Tapi Mas Tejo masih menganggap adanya Tuhan. Adanya Tuhan. Dan Tuhan itu definisi dari Mas Tejo mungkin lebih ini ya, apa tidak ada penyebutannya. Iya, tidak ada penyebutannya. Tuhan yang Maha Esa tadi. Boleh Tuhan yang Maha Esa, Sang Hyang Widiwasa, boleh, ya kan? Tuhan Yesus boleh, kalau Sang Hyang Wenang boleh, terserah gitu, bebas. Nah, penghayat kepercayaan itu kan juga ada istilahnya, Mas. Ada nama-nama ya bisa kita sebut apa? Kelompoknya. Gitu. Seperti kayak Konghucu. Konghucu kan masuk penghayat. Enggak, sudah beragama sekarang. Sudah masuk di agama, diakui negara. Kayak aliran Sabto Dharma, Waringin Seto. Itu kan Jawen. organisasi. Ya kan? Ada Kaharingan dan lain sebagainya. Terus kemudian di Kalimantan itu kan Kaharingan. Kalau di Jawa Barat Sunda Wiwitan. Terus di Jawa Kejawen. Mungkin di Makassar lain lagi. Karena keterbatasan pengetahuan saya. Nah, kalau jenengan ini apa, Mas? Kalau saya, ya saya sebut kapitayan saja. Intinya itu baru berarti? Atau bagaimana, Mas? Sebetulnya itu bukan baru. Kapitayan itu sudah ada, menurut saya, karena saya tidak hidup di zaman lampau. Gitu. Saya percaya dan meyakini bahwa di kehidupan orang-orang Indonesia zaman dahulu, mungkin Jawa gitu ya, dia sudah mengenal Tuhan. Iya. Dan memanifestasikan Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Maka
terjadilah keseimbangan alam. Kalau orang Jawa itu kan memayu hayuning bawono. Nah, kalau jenengan ini, Mas? Saya juga menganut memayu hayuning bawono. Oh, begitu. Jadi mengamalkan itulah. Artinya yang jenengan lakukan adalah Ikut memayu hayuning bawono. oh, begitu. Asal masih rules yang positif begitu, Mas ya? Iya, Tidak merusak kan? tidak merusak. Namanya memayu hayuning bawono itu kan tidak merusak. Maka kita bisa berterima kasih pada pohon dengan cara apa gitu. Kita menanam. Ya kan? Oke, boleh menebang, boleh, tetapi untuk keperluan seperlunya saja. Oh, Tapi kita juga harus menanam. Itu namanya keseimbangan. oke. Jadi untuk pohon juga kita Iya, ini. terus kemudian sampah. Ya kan? Oh. Tidak membuang sampah sembarangan. Dan itulah yang jenengan seringkali diwujudkan dalam bentuk kegiatan itu. Iya, saya manusia, Jadi manusia sampah itu kan? Betul. Oh. Nah, manusia sampah itu kan filosofi menurut saya. Punya filosofi yang bagus menurut saya, tapi nggak tahu kalau menurut yang lain. Apa itu, Mas? Manusia sampah itu bisa di banyak arti. Manusia sampah itu melambangkan bahwa sebetulnya kita ini sampah. Manusia itu sampah. Karena yang ada di dalam sini adalah banyak kotoran. Telek, mohon maaf. Kotoran lah. Kotoran ya. Itu kan kotoran juga. Apa yang keluar dari tubuh kita, itu semuanya kotoran. Darah. Menurut kalau sudah keluar, kotoran nggak? Iya, kotor. Harus dibersihkan. Betul. Nah, Kalau dalam Islam najis. ya gitu kan. Betul. Umbel, nyuwun sewu, Ya. inus. Nah, itu kan juga kotoran. Pasti kita buang. Gitu. Dan itulah yang jenengan mengartikan bahwa manusia itu sejatinya adalah Sampah. sampah. Maka kita membentuk setiap ada sampah itu kita buat manusia sampah. Dan di situ ada filosofi lagi. Saya memberi pesan kepada masyarakat bahwa kita sebetulnya sampah. Terus kemudian bagi mereka yang tidak terima dengan adanya manusia sampah, itu mereka akan emosi, sesaat akan emosi dan membersihkan manusia sampah itu, dia akan menjelma menjadi taman bunga. Oh, begitu. Itu kalau masyarakat atau manusianya itu peka gitu. Akan menjadi sesuatu yang dia akan menjelma. Manusia sampah itu akan menjelma yang bagus gitu. Jenengan menjadi manusia sampah kemarin. Itu apakah juga bagian dari perwujudan ibadahnya jenengan dalam penghayat kepercayaan itu? Salah satu mengamalkan memayu hayuning bawono. Dengan itu ya, perwujudannya seperti itulah. Iya, gitu. perwujudannya Karena tidak mungkin kan semua orang akan menjadi manusia sampah. Nah, tidak mungkin. Lebih mengedepankan edukasinya di situ. Betul. Mas, ini jadi biar masyarakat juga tidak tabu ini. Artinya jenengan itu tidak beragama, tapi bertuhan. Ya. Tuhannya siapa? Intinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dengan istilah apapun itu, jenengan lemparkan lagi ke setiap orangnya. Iya. Terus kemudian jenengan memilih untuk murtad. Sah ya Mas ya? Saya sebut sah, enggak apa-apa. Gitu ya? Murtad itu menurut saya itu adalah bahasa organisasi. Karena saya setahunya jenengan dulu Islam. Ya. KTP ini Islam. Islam juga, iya betul. Islam. Sejak kapan Mas? Saya sudah tidak melakukan syariat Islam itu sudah 2003. 2003 saya sudah enggak melakukan syariat. Tapi seingat saya itu jenengan masih kumpulan kok. Kalau kumpulan iya. Kumpulan organisasi Islam loh Mas. Iya. KNU iya. Muhammadiyah teman-teman iya, saya kumpul gitu. Nah, 2016-an Mas ya. 2016-an masih kumpul. Masih kumpul gitu. Dan kita kumpul bareng waktu itu. Iya. Kita kumpul bareng. Jadi saya sempat kaget ketika Mas Tejo itu loh kok tidak beragama. Wah, iki dulane ning ndi Mas Tejo gitu. Makanya saya penasaran dengan sosok Mas Tejo karena waktu itu ya setahu saya Mas Tejo adalah Muslim. Bahkan gak sembarang Muslim, ikut ke organisasi keagamaan. Kumpulan, ya NU, ya Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Kenapa bisa memilih seperti itu, Mas? Maksudnya alasan apa terus kemudian jenengan, oke, aku tidak menjalankan syariat Islam. Karena apa, Mas? Apakah keresahankah?
Bukan. Atau Karena saya juga gini, saya menyadari sesadar-sadarnya adalah manusia itu sebetulnya kan kita harus saling mengenal, gitu loh. Saling mengenal, terus kemudian setelah kenal, memahami mereka, gitu loh. oke. Memahami dalam arti ini Mas? Memahami, dia itu seperti itu, ya kan? Dia cara beribadahnya seperti itu, pola pikirnya seperti itu. Ya udah kalau kita sudah paham, terus kemudian kita memaklumi gitu loh. Nah, kita memaklumi ke individualnya masing-masing. Tapi jenengan benar-benar baru mendeklarasikan diri. Kalau murtad. Iya. Itu 2023 kemarin 2022. Itu benar-benar yang baru muncul ke publik. Iya, muncul ke publik karena waktu itu memang agak susah untuk mengganti kolom agama itu menjadi strip atau aliran kepercayaan itu memang agak susah. Akhirnya jenengan membuat Akhirnya aksi. saya melakukan aksi itu. Dan sudah berhasil, Mas? Saat ini? Saat ini sudah berhasil. Akhirnya seperti apa waktu itu? Gampang, karena saya sudah ketemu dengan himpunan penghayat kepercayaan. Terus kemudian diberikan rekomendasi, gitu kan? Karena catatan sipil itu minta surat rekomendasi. Dan saya diberikan secara gratis tanpa syarat apapun. Ini yang saya inginkan. Dan teman-teman, keresahan-keresahan teman-teman yang lain, saya berpikir sama gitu. Banyak dia berketuhanan tetapi tidak mau terikat oleh organisasi apapun gitu loh. Secara spiritual mereka bebas melakukan ibadahnya masing-masing tanpa harus seragam. Berarti malah sebenarnya banyak juga orang-orang yang semacam jenengan, tapi tidak muncul di permukaan. Banyak. Saya mengira malah mereka yang di agama KTP atau Islam KTP. Banyak saya yakin karena tidak berani bersuara dan takut dengan dibully oleh lingkungan. Kowe ku sampe nak mati dikubur piye? Kowe sampe sing nak mati apa jenenge sing ngubur sapa? Gitu. Iya, karena berarti agama KTP itu tadi. Iya. Karena gini, Mas. Aku ada mengutip kayak ini. Apa si Sabrang. Putrane Mbah Nun ya. Ketika dia bahkan sempat mendeklarasikan diri bahwa dia ateis. Ya. Pernah dalam suatu forum dan saya melihat itu. Kalau nggak salah ya, bahwa saya itu pernah mendeklarasikan ateis. Tapi, aku anak kiai. Jangan-jangan malah aku Islami karena bapakku kiai. Ojo sampai aku ngisin-ngisini bapakku mergo aku orang Islam. Kan gitu. Jadi ini mungkin yang ke teman-teman juga barangkali Islami yo KTP gitu. Bukan hanya Islam lah, tapi ke yang agama lain gitu. Mas Tejo dengan PD gitu kan? Iya, saya PD karena selama ini kan kesadaran itu karena kita harus berpikir gitu. Ketika kita sudah berhenti berpikir, itu sudah kita menjadi bodoh. Ketika kita menganggap dogma-dogma atau tulisan-tulisan yang diharuskan harus dipercaya, itu kan menjadi kita tidak berpikir. Tidak berpikir dengan diri kita, dengan kehidupan kita, dengan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kan menjadi goblok. Gitu. Akhirnya tidak menjadi dirinya sendiri. Padahal Tuhan menciptakan manusia itu menjadi dirinya sendiri. Itulah kesejatian. Oh, begitu. Tapi rules kehidupan jenengan, Mas. Iya. Rules apa ya? Patokan hidupnya jenengan gitu. Dengan memilih kapitayan tadi. Oke, kalau Islam itu bersedekah dan lain sebagainya. Nah, versi jenengan itu karena itu ada dalam hadis dan Al-Qur'an. Nah, kalau dari jenengan itu seperti apa, Mas? Ya, saya melakukan aksi sosial, kegiatan memayu hayuning bawono. Itu kan salah satunya memayu hayuning bawono. Kemudian kita berbuat sosial bukan kita untuk bersedekah terus meminta imbalan kepada Sang Maha Kuasa, diberikan imbalan sebanyak-banyaknya gitu. Bukan. Itu adalah suatu keseimbangan kehidupan. Ketika kita
makan, kita juga harus berak. Betul. Begitu loh. Iya, iya, iya. Itu adalah keseimbangan. Maka ketika manusia tidak memahami dan melaksanakan keseimbangan, ya orang akan doyong gitu. Kembali lagi Mas, kayak yang pertanyaanku tadi Mas. Jenengan memutuskan diri murtad. Iya. Jenengan berarti mengistilahkan bahwa jenengan itu murtad semenjak tidak melakukan syariat Islam tahun 2003 itu. Iya. Memang iya sih, semua orang kalau tidak menjalankan syariat Islam dianggap murtad. Ya langsung murtad Iya. sebenarnya gitu. Karena murtad itu kan bahasa organisasi. Ya. Bukan bahasa spiritual. Kalau ini adalah bahasa spirit apa? Tadi kan bahasa organisasi kan. bahasa organisasi. Apapun organisasi spiritualnya. Nah, jenengan waktu itu memutuskan seperti itu atas alasan apa gitu loh Mas? Ya alasan saya sendiri, saya menemukan diri saya sendiri gitu. Dan saya juga orang Jawa, dan lahir di Jawa, makan di Jawa, cari makan di Jawa, dan mungkin mati pun juga di Jawa. Gitu. Di bumi pertiwi. Masa iya saya mau mengagung-agungkan di tempat lain, mengagung-agungkan bahwa tempat sana itu adalah leluhur kita. Misalkan Nyun Sewu ini bahasa terjemahannya secara ini ya. Nyun Sewu, orang tua leluhurin jenengan. Ya. Iya. Tapi jenengan tidak kemudian mengakui leluhurin jenengan. Ya kan? Iya. Tidak mengakui bahwa orang tua saya ini yang melahirkan saya dan memberikan sesuatu yang baik kepada saya. Apalagi terus kemudian malah mendapat informasi dari luar yang di luar diri kita bahwa orang tua orang lain atau saya misalkan, wong tua aku apik, tanah leluhure ya apik, gitu loh. Iya. Kamu harus meyakini wong tua aku apik dan meninggalkan orang tuamu. Kira-kira aku pantas apa ora? Kowe dianggap durhaka apa ora? Oh iya iya. Jadi ya enggak baik Mas. Nah, maka ya, saya durhaka itu tadi bahasa paling gampang. Awalnya memang saya berpikir seperti itu gitu, bahwa saya harus melestarikan bahwa saya hidup di sini juga harus menjunjung ajaran-ajaran leluhur, ya melakukan tanpa menghina yang lain gitu loh. Oke. Bukan berarti bahwa leluhurmu ki elek, enggak. Jadi mengakui dan melaksanakan ajaran-ajaran leluhur, yaitu memayu hayuning bawana itu tadi. Artinya jenengan lebih bukan karena ajaran leluhurku ini lebih baik daripada agama yang aku anut sekarang gitu. Tidak. Semua orang tua itu akan mengajarkan, semua leluhur itu akan mengajarkan sesuatu yang baik pada generasinya. Oke. Lah, yang menjadi munafik itu adalah orang-orang yang menjadi orang tua itu tidak mengajarkan sesuai dengan jati dirinya anak masing-masing atau menjadi jalan yang bagus atau mencetak generasi yang baik sesuai dengan lokal kalau ada istilah kan gini, di mana langit dijunjung di situ bumi dipijak. Iya betul. Iya kan? Artinya bahwa ketika hidup di sini ya udah adat dan budaya, kearifan lokal dirawat, dilestarikan.